Hadis yang ke-8 dalam bab taubat, ke-20 dalam Riyadhus Shalihin. Wa an Abi Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam qala kana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan fasa'ala an a'lami ahli al-ardi fadulla ala rahibin fa'atah faqala innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan fahallahu min taubatin faqala la faqatalahu fakammala bihi mi'atan thumma sa'ala an a'lami ahli al-ardi fadulla ala rajulin 'alimin faqala innahu qatala mi'ata nafsin fahallahu min taubatin faqala na'am wa man yahulu bainahu wa bainat taubah intaliqa ila ardi kada wa kada fa inna biha unasan ya'buduna Allah ta'ala fa'budillaha ma'hum wa la tarji' ila ardika fa innaha ardu su' fantalaqa hatta idza nasafa at-tariqa atahu al-maut fakhtasamat fihi malaikatur rahmati wa malaikatul adzab faqalat malaikatur rahmah jaa'a taiban muqbilan biqalbihi ila Allah ta'ala wa qalat malaikatul adzab innahu lam ya'mal khairan qattun fa'atahum malakun fi surati adamiyyin faja'alahu bainahum ay hakaman faqala qisu ma bainal ardaini fa ila ayyatihima kana adna fahuwa lahu faqasu fawajaduhu adna ila al-ardi allati arada faqabadathu malaikatur rahmah muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin fi sahih fakana ilal qaryatis salihati aqraba bi shibrin faju'ila min ahliha wa fi riwayatin fi sahih fa auhallahu ta'ala ila hadhihi an taba'adi wa ila hadhihi an taqarrabi wa qala qisu ma bainahuma fawajaduhu ila hadhihi aqraba bi shibrin faghufira lah wa fi riwayatin fana'a bi sadrihi nahwaha. Dari Abu Sa'id Sa'ad bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabiullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pernah terjadi pada umat sebelum kalian seseorang yang membunuh 99 orang. Lantas ia mencari orang teralim di muka bumi ini. Lalu ia ditunjukkan agar mendatangi seorang rohib. Ia pun mendatangi rohib tersebut. Ia mengatakan bahwa dirinya telah membunuh 99 orang. Apakah masih ada pintu tobat untuknya? Rahib menjawab, tidak ada. Lalu ia membunuh rahib tersebut sehingga orang yang dibunuh olehnya genap 100 orang. Kemudian ia mencari lagi orang teralim di muka bumi ini, sehingga ia ditunjukkan agar mendatangi seorang lelaki yang alim. Ia berkata kepadanya bahwa dirinya telah membunuh 100 orang. Apakah masih ada pintu tobat baginya? Orang alim tersebut menjawab, iya, masih ada. Siapa yang menghalangi antara seseorang dengan tobatnya? Pergilah ke daerah ini dan ini. Sungguh di daerah tersebut terdapat orang-orang yang beribadah kepada Allah. Beribadahlah kepada Allah bersama mereka. Engkau jangan kembali ke daerahmu, karena daerahmu adalah tempat yang buruk. Ia pun berangkat. Ketika ia sampai di pertengahan jalan, datanglah waktu kematiannya. Akhirnya malaikat pembawa rahmat dan malaikat pembawa azab saling bercekcok. Malaikat rahmat mengatakan dia datang dalam keadaan bertobat seraya menghadapkan hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Sedangkan malaikat azab berkata, sungguh ia belum pernah melakukan amal kebajikan sama sekali. Lantas malaikat yang menjelma manusia mendatangi mereka. Mereka menjadikan malaikat tersebut sebagai pemutus hukum di antara mereka berdua. Ia berkata, ukurlah jarak tempat ia meninggal dengan kedua daerah. Daerah yang paling dekat di antara keduanya itulah, maka ia dihukumi sesuai daerah itu. Lantas mereka mengukurnya dan ternyata ia lebih dekat ke daerah tujuannya. Selanjutnya malaikat rahmat yang mencabut nyawanya. Muttafaqun alaih. Di dalam riwayat yang sahih lainnya disebutkan, ternyata ia lebih dekat ke desa yang baik dengan terpaut 1 jengkal. Oleh karena itu ia dianggap termasuk penduduk daerah tersebut. Di dalam riwayat yang sahih lainnya disebutkan, Allah memberi ilham kepada desa ini, desa yang ia tinggalkan, agar menjauh dan memberi ilham kepada desa itu
desa yang ia tuju agar mendekat. Dia berkata, ukurlah jarak antara dia dengan kedua desa tersebut, maka mereka mendapatinya lebih dekat ke desa ini dengan terpaut 1 jengkal. Lalu Allah memberi ampunan kepadanya. Dalam riwayat lain lagi disebutkan, orang tersebut bergerak dengan dadanya ke arah tempat yang dituju.